Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam furudus shaumi? Jawab fardhani. Al-awwalu an-niyatu fi kulli lailatin min Ramadan. Al-thani al-imsaku 'anil muftirat. Soal mal muftirat? Jawab hiya kullu ma yuftiru sawma wa hiya thamaniyatun. Al-awwalu dukhulu syai'in ilal jawfi 'amdan. Al-thani at-taqayyu'u 'amdan. Al-thalithu al-haidu. Al-rabi'u an-nifas. Al-khamis inzalul maniyyi 'amdan. Al-sadis al-jima'u 'amdan. Al-sabi' al-riddah. Al-thamin al-junun. Soal mal ayyamul lati yahrumu fiha shaum? Jawab hiya yaumal 'aidaini wa ayyamut tashriq wa yaumus syak illa idza wafaqa 'adatan lahu aw wasalahu bima qablahu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala al-mu'allif Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali. Kitab Mabadil Fiqhiyah ila Anqal. Kemarin udah kita bahas tentang hukum puasa. Hukum puasa itu ada 4. Pertama wajib. Kemarin udah belum tuh? Ya. Disebutin belum tuh? Hukum puasa ada 4. Pertama wajib, ya. Hukumnya wajib yaitu pada 6 keadaan. Pertama puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, puasa pada haji dan umrah sebagai pengganti dari fidyah. Kelima, puasa istisqa apabila diperintah oleh hakim atau tokoh atau ulama setempat. Keenam, puasa nazar ya, apabila dinazarkan ya. Jadi puasa apabila dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib dan harus dijalankan ya. Yang kedua, mandub atau sunnah ya, yaitu asal dari puasa itu sendiri ya. Hukum puasa yang kedua sunnah, yaitu asal dari hukum puasa itu sendiri ya. Dan hukum puasa sunnah ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Hukum puasa sunnah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang berulang-ulang setiap tahunnya ya. Hukum puasa. Yang kedua sunnah. Kalau tadi yang perkara yang wajib itu ada 6 perkara, pada 6 perkara. Sekarang yang kedua hukumnya sunnah, dan itu asal hukum puasa terbagi menjadi 3 bagian. Pertama yang berulang-ulang tiap tahun ya. Seperti puasa Arafah ya. Puasa Asyura ya. Tadi Tasu'a, besok puasa Asyura ya. Itu berulang-ulang setiap tahun ya. Kenapa kita disunahkan puasa Asyura Tasu'a dan Asyura ya? Karena 2500 tahun sebelum, ada riwayat mengatakan 25.000 tahun ya, sebelum zaman Nabi Muhammad ya, yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun ya, dan beliau dengan menghentakkan tongkatnya sehingga sungai Nil itu terbelah menjadi daratan buat melintas. Allah selamatkan nih Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, umatnya Nabi Musa ini kemudian merasa bersyukur atas diselamatkannya nabinya, sehingga mereka mewujudkan rasa syukurnya itu dengan berpuasa. Itu yang disebut dengan puasa Asyura ya, di mana Allah menunjukkan kuasanya. Jadi di bulan Asyura ini
Allah benar-benar menunjukkan kuasanya ya. Dari menyelamatkan Nabi Ibrahim ya, terus menyelamatkan Nabi Ayub, Nabi Yunus ya, itu semua kejadian di bulan Asyura ya. Nah di bulan itu umatnya Nabi Musa ini bersyukur sehingga mereka berpuasa. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasul melihat nih para kaum Yahudi berpuasa. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, kenapa kalian berpuasa? Katanya. Akhirnya mereka bilang karena di hari ini berapa ratus tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa. Berapa ribu tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa. Sebagai rasa syukur kami karena Allah telah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, kami berpuasa. Akhirnya Rasul berkata, nanu ahakku bidzalik, kami lebih berhak melakukan hal tersebut. Akhirnya memerintahkan umat untuk berpuasa, cuma dengan menambah sehari sebelumnya agar berbeda dengan kaum Yahudi. Paham ya? Nah, di zaman Rasul di bulan Asyura juga banyak kejadian ya. Di zaman Rasulullah seperti perang Khaybar. Khaybar ini perang antara Muslim dengan Yahudi waktu itu, Yahudi Madinah. Di tahun ke-7 Hijriah. Ketika itu umat Islam 1.600 orang. 200 pasukan berkuda, sisanya gerilyawan melawan Yahudi ya. Entah asal muasal perang ini apa, anda lupa. Ada mengatakan karena waktu itu umat Yahudi ini telah melakukan suatu hal yang membuat Rasulullah marah ya. Entah apa itu kejadian, yang lupa, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk memerangi kaum Yahudi ya. Di bulan yang sama juga ibunda Ibrahim, anak Nabi kita Muhammad, ibunda yang bernama Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah wafat ya, di bulan Muharram. Jadi Rasulullah punya istri yang bernama Maryah Qibtiyah itu ya, dan memiliki anak dari Maryah Qibtiyah ini, satu bernama Ibrahim ya. Nah ibundanya ini wafat. Maryah Qibtiyah ini putri raja Mesir ya. Yang ada riwayat mengatakan hadiah dari raja Mesir ya, sehingga dipersunting menjadi istri. Di bulan Muharram juga setelah zaman tabi'in, setelah zaman sahabat, zaman tabi'in, pembantaian Karbala, pembantaian Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Ketika itu Sayyidina Husain berumur 58 tahun 2 bulan. Artinya pembantaian tersebut Sayyidina Husain bukan lagi anak muda orang tua, tapi kepiawaiannya dalam berpedang itu lebih dari 60 orang dilawan, melawan ratusan orang, tapi dia bisa melawan 60 orang. Udah tua itu kan ya, orang tua tapi masih jago main pedang. Itu kejadian di bulan Asyura ya. Jadi Asyura ini atau Muharram ini bulannya Allah, di mana Allah tunjukkan kuasa di situ ya. Dilepasnya Nabi Yunus dari perut ikan Hud, kemudian diselamatkannya juga Nabi Ibrahim dari api ya. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa itu terjadi di bulan Muharram, tepatnya di Asyura. Nah ini yang berulang-ulang setiap tahunnya ya, puasa Asyura, Tasua, kemudian 6 hari dari Syawal ya, 6 hari bulan Syawal ya. Kemudian bulan-bulan Asyurul Hurum ya. Asyurul Hurum itu kayak Zulhijjah, Sya'ban, Muharram ya. Di mana tiap disunahkan berpuasa ya. 10 hari di awal bulan Zulhijjah ya. Itu berulang-ulang setiap tahun. Yang kedua yang berulang-ulang setiap bulan ya. Seperti puasa hari putih. Hari putih itu hari di mana purnama lengkap. Biasa tanggal 13, 14, 15 ya. Itu disebut hari putih, di mana kita disunahkan berpuasa tuh di hari putih itu. Kemudian
hari hitam atau ayamusud, biasa di akhir bulan tuh 28, 29, 30, itu kita disunahkan. Jadi di bulan purnama, ketika purnama sempurna kita disunahkan puasa. Tapi kalau di kejauhan mungkin manusia jadi serigala tuh di purnama vampir jadi manusia jadi vampir. Itu yang berulang-ulang setiap bulan. Ada yang berulang-ulang setiap minggu seperti Senin Kemis seperti Senin Kamis.